Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Ibu berharap kalian selalu sehat, bahagia, ceria, dan selalu beraktivitas yang bermakna. Baik, langsung saja tanpa mengurai banyak kata, kita langsung melanjutkan mempelajari hukum dasar kimia yang keempat, yaitu hukum perbandingan volume. Masih tetap dan selalu bersama Bu Asih. Anak-anakku semua, pada video sebelumnya kita telah mempelajari ketiga hukum dasar ini. Penyebutan ketiga hukum dasar ini sesuai dengan penemunya. Begitupun dengan hukum perbandingan volume, disebut sebagai hukum Gay-Lussac karena ditemukan oleh Joseph Louis Gay-Lussac, seorang ilmuwan dari Prancis. Untuk pembahasan hukum dasar Gay-Lussac ini berkaitan dengan persamaan reaksi dalam wujud gas atau disebut persamaan reaksi gas. Dan contoh untuk persamaan reaksi gas antara lain reaksi pembentukan ataupun peruraian air, asam klorida maupun amonia. Anak-anakku semuanya, sebetulnya sebelum Gay-Lussac menyatakan tentang perbandingan volume dalam reaksi gas, telah didahului oleh beberapa ilmuwan antara lain Joseph Priestley berhasil mereaksikan gas hidrogen dan gas oksigen membentuk air. Kemudian Henry Cavendish berhasil menemukan volume hidrogen dan oksigen yang bereaksi untuk membentuk uap air, yaitu mempunyai perbandingan 2:1. Kemudian William Nicholson dan Anthony Carlisle berhasil mengelektrolisis air dengan perbandingan volume hidrogen dan oksigen yang terbentuk adalah 2:1. Namun dari ketiga penemuan ini belum menemukan perbandingan volume air yang dihasilkan dari reaksi antara gas hidrogen dan gas oksigen. Barulah pada tahun 1808, Joseph Louis Gay-Lussac mengamati volume gas-gas yang terlibat dalam reaksi dan berhasil menentukan perbandingan volume air yang dihasilkan dari reaksi antara gas hidrogen dan gas oksigen. Lalu, bagaimanakah Gay-Lussac dapat menentukan perbandingan volume gas hidrogen dan gas oksigen dalam pembentukan air? Simak baik-baik keterangannya berikut ini. Ya, anak-anakku semua, Gay-Lussac melakukan percobaan mereaksikan dua volume gas hidrogen dengan satu volume gas oksigen, dan ternyata terbentuk dua volume uap air. Percobaan ini dilakukan pada suhu dan tekanan yang sama. Kemudian pada percobaan yang lain, 4 volume gas hidrogen dengan 2 volume gas oksigen ternyata menghasilkan 4 volume uap air. Kemudian untuk 6 volume gas hidrogen direaksikan dengan 3 volume gas oksigen menghasilkan 6 volume uap air. Semua ini dilakukan pada suhu dan tekanan yang sama. Nah, sekarang kita lihat angka-angka yang ada ini. Kalau ini kita sederhanakan memenuhi perbandingan 2:1:2. Maka dari sini akhirnya menurut Gay-Lussac bahwa 2 volume gas hidrogen dapat bereaksi dengan 1 volume gas oksigen membentuk 2 volume uap air. Atau bisa dikatakan pada reaksi pembentukan uap air agar reaksi sempurna untuk setiap 2 volume gas hidrogen diperlukan 1 volume gas oksigen. Gay-Lussac juga mengembangkan penelitiannya dengan mereaksikan 1 volume gas hidrogen dengan 1 volume gas klorin dan terbentuk 2 volume gas hidrogen klorida. Adapun ketika mereaksikan 3 volume gas hidrogen dengan 1 volume gas nitrogen, terbentuk 2 volume gas amonia. Semua ini dilakukan pada suhu dan tekanan yang sama. Nah, dari percobaan Gay-Lussac ini, maka bisa kita tuliskan dengan tabel atau dalam satu tabel sebagai berikut. Sekarang kita cermati volume gas bereaksi dan gas hasil reaksinya. Kita lihat perbandingannya untuk pembentukan air, yaitu 2:1:2. Untuk hidrogen klorida 1:1:2 dan untuk amonia 3:1:2. Nah, angka-angka ini merupakan angka yang mudah, bulat, dan sederhana. Maka dari situ akhirnya disimpulkan bahwa pada kondisi temperatur dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas-gas bereaksi dengan gas-gas hasil reaksi merupakan bilangan yang bulat dan sederhana. Dan pernyataan ini dikenal sebagai hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac yang berbunyi pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas-gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Anak-anakku semua, Gay-Lussac telah meneliti tentang reaksi-reaksi gas dan sudah dapat menyimpulkannya. Namun sebetulnya Gay-Lussac tidak dapat menjelaskan fakta-fakta yang terkait dengan hasil percobaannya tersebut. Apalagi bila dihubungkan dengan teori atom Dalton, terdapat ketidaksesuaian dalam konsep atom sebagai bagian terkecil dari suatu zat. Kita lihat percobaan Gay-Lussac.
2 volume gas hidrogen direaksikan dengan 1 volume oksigen menghasilkan 2 volume uap air. Kalau volume ini kita perkecil, misalnya 1 volume, maka akan bereaksi dengan setengah volume dan menghasilkan 1 volume. Kalau diperkecil lagi, hingga suatu saat volume tersebut hanya dapat memuat sebuah atom, maka didapatkan 1 atom hidrogen bereaksi dengan setengah atom oksigen membentuk 1 atom air. Nah, konsep setengah atom ini tentu bertentangan dengan teori atom Dalton, karena tidak ada atom yang hanya setengah. Maka oleh Amadeo Avogadro diusulkan hipotesis yang dikenal sebagai hipotesis Avogadro. Dan ini nanti akan kita pelajari di video yang kelima, yaitu hukum Avogadro. Namun yang terpenting dari gagasan Avogadro, akhirnya untuk perbandingan volume gas-gas dari percobaan Gay-Lussac itu bisa dituliskan persamaan reaksinya demikian setelah Avogadro menggagas bahwa partikel-partikel gas itu berupa molekul. Kita lihat untuk persamaan reaksinya, untuk pembentukan air ini, kemudian pembentukan asam klorida, dan ini adalah untuk pembentukan amonia. Nah, kita lihat kembali untuk perbandingan volume dari percobaan Gay-Lussac. Untuk pembentukan air ini kita lihat asam klorida dan amonia. Sekarang kita cermati persamaan reaksi ini. Kita lihat koefisiennya. Untuk pembentukan air 2 banding 1 banding 2, sesuai dengan perbandingan ini. Kemudian pembentukan asam klorida 1 banding 1 banding 2. Kemudian untuk pembentukan amonia ini 3 banding 1 banding 2, sama dengan ini. Nah, dari sini maka disimpulkan bahwa perbandingan volume gas sesuai dengan perbandingan koefisiennya. Dengan demikian, hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac bisa dinyatakan pula bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas-gas sama dengan perbandingan koefisien reaksi. Kemudian untuk menentukan volume suatu gas, kita bisa menggunakan rumus demikian. Jadi kalau ada 2 buah gas yang tercantum pada suatu reaksi, maka berlaku hubungan demikian. Nah, dari ini kita bisa tentukan rumus untuk menentukan volume suatu gas, yaitu dengan cara volume gas yang ditanyakan sama dengan koefisien gas yang ditanyakan dibagi dengan koefisien gas yang diketahui kali volume gas yang diketahui. Nah, kita lihat untuk contoh soal berikut ini. Ya, dari contoh soal seperti biasa kita cermati ya, dan ini kita tulis terlebih dahulu apa yang diketahui, kemudian apa yang ditanyakan. Nah, perhatikan. Gas propana C38 terbakar sempurna menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Berarti kita tulis persamaan reaksinya terlebih dahulu. C38 dibakar berarti direaksikan dengan O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Ingat setiap menuliskan persamaan reaksi harus setara. Kita beri koefisien. Nah, kita lihat di sini perbandingan koefisiennya adalah 1 banding 5 banding 3 banding 4. Ingat tadi konsepnya bahwa perbandingan koefisien sama saja dengan perbandingan volume. Berarti 1 volume propana bereaksi dengan 5 volume oksigen menghasilkan 3 volume CO2 dan 4 volume H2O. Nah, kalau oksigennya ada 3 liter, berapakah volume gas-gas yang lainnya ini? Nah, untuk menentukan volume gas-gas ini, kita bisa menggunakan rumus demikian. Yang pertama, untuk volume gas C38, bisa kita cari dari 1 per 5 kali 3, kemudian volume CO2 berarti 3 per 5 kali 3, kemudian untuk H2O sama yaitu 4 per 5 kali 3. Cukup mudah bukan? Baiklah, sebelum Bu Asih akhiri, seperti biasa ada tugas yang harus kalian kerjakan. Silakan dikerjakan di buku tugas dan diupload ke Teams. Ingat selalu batas waktu pengumpulannya. Demikian yang bisa Bu Asih sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Mohon dimaafkan apabila ada banyak kekhilafan dan kekurangan. Tetap semangat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.